Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 10 Mia Tafiz yang beranggotakan Adelia Dwi, Azaya Raisa, Alfito Rahman, dan Ahmad Nafis Ridho akan mempresentasikan ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama-tama saya akan menjelaskan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia memiliki beberapa wilayah, di antaranya ada wilayah laut. Sesuai dengan hukum laut internasional yang disepakati di Forum PBB pada tahun 1982, wilayah laut Indonesia terdiri atas yang pertama, zona laut teritorial, merupakan wilayah yang menjadi hak kedaulatan penuh suatu negara dan batasnya 12 mil dari pulau terluar, lebarnya kurang dari 24 mil. Yang kedua, zona landas kontinen, dasar laut secara geologis dan morfologi. Kedalamannya kurang dari 150 meter dan Indonesia terletak pada dua kontinen atau benua, yaitu Asia dan Australia. Yang ketiga ada zona ekonomi eksklusif atau dikenal juga sebagai ZII, adalah jalur laut yang memiliki lebar 200 mil ke arah laut terbuka dan diukur dari garis pantai. Selain wilayah lautan, Indonesia juga memiliki wilayah daratan. Posisi astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Batas darat Indonesia antara lain adalah Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Batas lautnya adalah India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, dan lain-lain. Luas total negara Indonesia adalah 5.180.053 km persegi. Terletak di antara Samudra Hindia dan Pasifik, di antara dua benua yaitu Australia dan Asia. Disebut sebagai Nusantara yang berarti kepulauan yang tersambung oleh wilayah laut atau bangsa-bangsa yang disatukan oleh laut. Setelah itu ada pula wilayah udara. Wilayah udara berada di wilayah permukaan bumi di atas wilayah darat dan laut. Konvensi Paris 1919 menyatakan bahwa negara-negara merdeka dan berdaulat berhak mengadakan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah udara, misalnya untuk kepentingan radio, satelit, dan penerbangan. Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Yang pertama, status warga negara Indonesia. Menjadi warga negara Indonesia dalam ketentuan UU RI nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Yang pertama, setiap orang belum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ibu bapak WNI. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan, maka sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anaknya. Yang keempat, anak yang lahir tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayah seorang WNI. Yang kelima, anak yang lahir di luar perkawinan sah dari ibu WNI. Yang keenam, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu warga negara asing sebagai anak dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak itu berusia 18 tahun atau belum kawin. Yang ketujuh, anak yang lahir di wilayah Republik Indonesia yang pada waktu lahir kewarganegaraan bapak dan ibunya tidak jelas. Nah, yang terakhir, yang ke-8, anak yang baru lahir ditemukan di wilayah Republik Indonesia. Dan selanjutnya ada perbedaan penduduk dan warganegaraan dan asas kewarganegaraan Indonesia. Warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa yang disahkan dalam UU sebagai warga negara. Kalau penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia, pasal 26 UU NRI tahun 1945. Nah, pada umumnya asas kewarganegaraan itu dibagi menjadi dua, yaitu asas ius sanguinis, asas keturunan. Yang kedua ada asas ius soli, yaitu asas kedaerahan atau tempat lahir. Yang ketiga, syarat menjadi warga negara Indonesia. Itu dibagi menjadi dua, yaitu ada naturalisasi biasa sama naturalisasi istimewa. Kalau naturalisasi biasa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 9 UU RI nomor 12 tahun 2006 sebagai berikut. Yang pertama, berusia 18 tahun atau belum kawin.
Yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan sudah tinggal di wilayah negara Republik Indonesia. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat bahasa Indonesia. Yang kelima, tidak pernah dijatuhi pidana. Yang keenam, tidak berwarganegaraan ganda. Yang ketujuh, mempunyai pekerjaan. Yang kedelapan, membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Yang kedua, naturalisasi istimewa. Berdasarkan ketentuan pasal 20 UU RI nomor 12 tahun 2006, naturalisasi istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia dengan alasan kepentingan negara. Pemerintah suatu negara lazim menggunakan dua stelse sebagai berikut. Yang pertama ada stelse aktif dan stelse pasif. Seorang warga negara dalam suatu negara pada dasarnya mempunyai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada hak opsi, yaitu hak untuk memilih. Dan yang kedua ada hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan. Oke, selanjutnya. 3. Hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain. Menyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas kemauannya sendiri dengan ketentuan telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri, masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari presiden, masuk dalam dinas negara asing atas kemauan sendiri, yang mana jabatannya dalam dinas tersebut di Indonesia hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Kemerdekaan beragama di Indonesia dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 28E ayat 1 dan 2 sebagai berikut. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkan serta berhak kembali. 2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Di samping itu, dalam pasal 29 UUD Republik Indonesia tahun 1945 ayat 2 disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sistem Pertahanan dan Keamanan NKRI, Undang-Undang Dasar 1945 Bab 7 tentang Pertahanan Negara pasal 30. Para tokoh pendiri negara berkeyakinan bahwa kemerdekaan Indonesia dapat dipertahankan apabila dibangun fondasi atau sistem pertahanan dan keamanan negara yang kokoh. Hal itu harus diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan UUD NRI tahun 1945 semakin memperjelas sistem pertahanan dan keamanan negara kita. Hal tersebut diatur dalam pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 5 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut. 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. 5. Susunan kedudukan Tentara Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Hubungan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya. Syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam pertahanan dan keamanan negara diatur dengan undang-undang. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memberikan gambaran bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta merupakan pilihan yang tepat bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan pada keyakinan dan kekuatan sendiri berdasarkan hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara.
Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan sebagai berikut. Yang pertama, kerakyatan. Kerakyatan yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Yang kedua, yaitu kesemestaan, yaitu sumber daya nasional yang didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Yang ketiga, kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis negara kepulauan. Sekian, terima kasih. Saya Ahmad Nafis Ridho, mewakili kelompok 1 di penutupan. Saya pamit undur diri. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.